Bagaimana caranya untuk bisa menjadi perhiasan dalam pandangan kita. Jadi ada orang-orang yang ketika dilihat wajahnya terbayang karakteristiknya. Nah, ada bahasa dalam Quran, usahakan supaya orang lihat antum itu, jadi yang nampak tuh kebaikan-kebaikannya. Wah, paling enak deh pokoknya kalau melihat istri qurrata ayun. Ustadz, bagaimana kalau namanya qurrata ayun? Belum tentu dapat. Masuk dalam fase kandungan yang ada persoalan di kandungannya. Satu, detailnya saya tulis dulu. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Quran surah ke-19, ini sering sekali ditanyakan. Ayat ke-3 sampai 15 sampai lahir anaknya dan dijamin selamat insyaallah. Kemudian amalan tambahannya Quran surah ke-21 ayat ke-89 sampai 90. Ini dia. Kalau sudah datang tanda-tanda kehamilan, ya sudah mulai kelihatan nampak mengandung, baik, maka pindah doanya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ini sudah terasa di fase kandungan lemah, ringan sampai ke berat, ya. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, kandungan ringan, samarat bih, terus berproses, falamma athqalat, maka semakin berat sampai dekat ke kelahiran. Da'awallaha rabbahuma, maka calon ayah dan ibu itu berdoa kepada Allah. Nah, doanya ada di situ. Ya, doanya ada di sini. Nanti dia akan menggabungkan 5 sifat. Ya, ini satu nama gabungan dari 4 sifat jadi 5 sifat. Sifat pertama Quran surah kedua ayat 168. Sifat kedua Quran surah ketiga ayat 110. Sifat yang kita bahas ya, sifat yang kita bahas. Sifat ketiga di Quran surah ketiga ayat 104 dan sifat yang keempat di Quran surah ke-46 misalnya ayat ke-15. Ini. Kemudian ketika terlahir pelan-pelan lahir dia, tumbuh ya, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menjadi perhiasan dalam pandangan kita. Jadi bahasa Qurannya qurrata ayun. Qurrata ayun itu kalau dilihat kelihatannya semuanya positif gitu, enak ya, karena nanti ada gambaran di ayat Quran manusia itu seperti saya sampaikan tadi pagi di Al-Fathu, ada orang-orang yang ketika dilihat wajahnya terbayang karakteristiknya. Nah, ada bahasa dalam Quran, usahakan supaya orang lihat antum itu, jadi yang nampak tuh kebaikan-kebaikannya. Lihat antum tuh tenang gitu, enak. Lihat wajah anda tuh apalagi ingat sholat. Begitu melihat anda ingatnya pengen ke surga. Begitu melihat anda ingatnya pengen hafal Quran. Begitu melihat wajah anda ingatnya pengen ke masjid. Usahakan tuh antum punya aura begitu. Dapatkan itu semua. Jangan sampai lihat anda ingat utang, ya. Ingat anda masalah gitu kan. Iya. Karena ada yang seperti itu gambarannya. Semua akan terkait dengan perilakunya. Coba kalau saya sebutkan satu nama, pasti yang diingat tuh perilakunya, karakteristiknya. Messi, Lionel Messi, pasti bola kan? Gocekannya, Barcelonanya, ya ngalahin Madrid 3-0 di Copa del Rey. Ya, sebentar lagi mau ketemu lagi. Ketika Ronaldo pergi, semuanya direpot. Ronaldo di Juventus, ya kan? Konon mau mendatangkan Mourinho. Sini ya. Quran. Nah, jadi bahasanya qurrata ayun, ditemukan di Quran surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Quran surah ke-25 ayat 74. Ini penting nih, karena nanti dimulai dari sini, dimulai dari fase ini, itu anak-anak nanti setiap tumbuh jadi remaja qurrata ayun, dewasa qurrata ayun, jadi suami qurrata ayun, jadi istri qurrata ayun. Wah, paling enak deh pokoknya kalau melihat istri qurrata ayun. Ustadz, bagaimana kalau namanya qurrata ayun? Belum tentu dapat. Karena ini sifat namanya, sifatnya. Di qurrata ayun itu kalau dipandang, kata Nabi, istri yang qurrata ayun kalau dipandang menenangkan kepada hati. Seorang perempuan yang baik, istri yang baik itu ketika engkau memandangnya ada ketenangan dalam jiwamu. Contoh Sayyidah Khadijah, begitu dilihat, tenang hati itu, masalah hilang. Antum coba deh baca sirah deh. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis ke-4 sampai 5 itu. Ya, indah sekali. Ketika perasaan sedang gelisah datang ke rumah, dibuka Sayyidah Khadijah, lihat wajah, baru lihat wajahnya qurrata ayun, hilang persoalan. Enak. Coba latihan. Ibu latihan, bu pulang ke rumah, belajar, lihat sirahnya.
Kan saya sering katakan kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih daripada 4 istri. Karena seluruh istri Nabi itu petunjuk miniatur semua karakteristik perempuan di bumi. Coba ibu lihat, ibu mirip siapa karakternya? Kalau wajah yang gak akan sama mustahil, ya. Ya serius, gak akan sama. Cuma karakteristik pasti ada. Lengkap Pak istri Nabi itu, dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan. Sebelum menikah dengan Nabi, itu semuanya tuh ada dunia. Hitungannya belanja, cemburunya urusan-urusan dunia. Begitu setelah menikah dididik oleh Nabi. Yang tadinya cemburu dunia, sekarang bagaimana kalau si fulana tahajud, saya pun mesti tahajud. Si fulana hafal wahyu yang ini, saya pun mesti hafal. Dulu hitungannya uang belanja. Ketika menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Itu yang diikutin. Dan indahnya tuh tenang kehidupan rumah tangga, qurrata a'yun. Begitu dilihat indah. Pelajari. Ibu ya bu ya, coba setidaknya Sayyidah Khadijah. Itu indah sekali. Sampai dalam mimpi disebut-sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ibu juga begitu tuh, begitu suami mimpi yang disebut ibu kan, Masya Allah, Maisarah, Maisarah, Maisarah gitu kan. Gak apa-apa. Ya, siapa aja namanya gak ada masalah. Tapi latihan. Besok buktikan. Suami punya masalah besar di pekerjaannya, gelisah, kuat. Pulang ke rumah, buka pintu, ibu yang sambut. Masya Allah, senyum. Begitu dibuka, wah tambah masalah. Teruskan dulu. Ikhtiarnya Quran. Surah kedua ayat 233. Tambah lagi Quran. Surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Yang ini doanya. Jadi qurrata ayun sampai dengan ke akhir. Ini ikhtiar pemberian asinya supaya kuat juga bagian dalamnya. Untuk yang ini juga bagian doa supaya dilindungi dari setan dan pengaruh buruk. Kadang-kadang qurrata ayun udah dididik di rumah, di rumahnya bagus, tumbuh baik. Tapi begitu masuk ke sekolah, gaul dengan orang-orang nggak jelas, tiba-tiba bisa berubah. Ya, sayang, awas, hati-hati ya, teman-teman, hati-hati tuh. Ada orang yang kata Nabi banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Saya sudah mengalami satu kasus, ada orang bertanya, sujamaah, itu di rumahnya bagus, SD-nya bagus, di Islam, SMP Islam, SMA Islam, tiba-tiba kemudian masuk kampus, karena orang tua mengira sudah kuat bekalnya, di kampus ya kampus umum, begitu masuk, ospek 2 pekan nggak pulang ke rumah, nggak pulang, begitu pulang minta izin pindah agama. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Baik, ini kemudian fase yang ini suami ke istri. Saya di sini saja barangkali. Kita turunkan.